Jangan lupa ya suruh channelnya Manengkade mantap. Udah. Oke, ketemu lagi bersama kami. Oke ya, jadi karena tadi udah selesai dari lapangan, jadi untuk lebih, jadi itu tadi kita nggak cerita-cerita apa-apa ya. Jadi kita mau langsung tanya-tanya nih sama petugasnya sendiri, apa-apa aja sih yang dirasain. Jadi gimana perasaannya hari ini? Capek? Ya sekitar begitulah Pak. Capek. Kiranya dari tadi mulai dari pagi sampai sekarang ya capek gitulah Pak ya. Itu rutinitas setiap hari ya. Iyalah Pak ya. Namanya demi suap nasi makan Pak. Kalau boleh tahu udah berapa lama kerja di Ya, seperti ini? sekitar mulai 1 tahun lah Pak, kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun. Iya Pak. Menurut pengalaman Anda sendiri, menurut Anda gimana sih rutinitas yang Anda jalanin sekarang ini atau pekerjaan yang Anda jalanin sekarang ini? Menyenangkan atau biasa-biasa aja atau membosankan atau bahkan kepikiran buat cari kerjaan yang lain gitu? Ya saya kalau menurut saya Pak, ya saya menyenangkan, cuman dalam keadaan sekarang kurang menyenangkan Pak. Karena yang dibandingin kemarin sama sekarang kurang menyenangkan Pak. Setahu saya kemarin ini lockdown kan ada sekitar 2 bulan lebih. Iya ya Pak. Itu kegiatan koperasi masih berjalan atau stop? Oh, di situ kami dalam 2 bulan kami itu merasakan kayak di dalam penjara lah. Dalam 2 bulan kami ini merasakan tidak mendapatkan uang dan penghasilan, namanya lockdown, tidak bekerja dan beraktivitas Pak. Berarti aktivitas di stop juga ya selama ini. Berarti mulai aktivitas kembali setelah kapan? Ya setelah diberitahu pemerintah keadaan normal. Dari tanggal berapa itu? Mulai dari tanggal 2 bulan 6 tahun 2020. Itulah di hari Selasa kami mulai beraktivitas. Kalau kegiatan ini sendiri ya, ini kan berhubungan dengan duit pastinya ya. Istilahnya kan yang mengalami pandemi COVID itu bukan cuma sedikit orang, istilahnya keseluruhan itu kan menyeluruh, artinya kan aktivitas warga-warga yang lainnya juga terhambat juga, intinya dari segi keuangan pasti terganggu lah. Jadi kegiatan-kegiatan koperasi ini gimana istilahnya, masih seperti biasa atau ada perubahan yang signifikan gitu yang memang benar-benar berubah 180 derajat berubah gitu penghasilannya? Ya bisa dikatakan berubah lah Pak. Soalnya target kita ya tidak seperti biasa dalam keadaan corona. Jadi istilahnya bisa dikatakan berubah 100% lah Pak. Alasan setelah kerja kembali ya setelah pandemi COVID-19, alasan yang paling sering didapat dari kliennya sendiri atau nasabahnya sendiri, alasan apa sih yang paling sering? Ya dimulai kemarin dari kerja ya, kemarin yang dikatakan nasabah yang saya jumpai setiap nasabah ya masih belum punya duit, soalnya terganggu pekerjaan. Jadi kalau boleh tahu ini pekerjaan ini direncanakan atau memang udah tahu nih istilahnya, oh setelah saya selesai sekolah saya harus masuk koperasi, atau sebenarnya ini istilahnya cuma sebatas pelarian, istilahnya gimana sih ceritanya bisa masuk koperasi gitu? Ya begitulah Pak. Jadi istilahnya saya ini untuk menambah pengalaman saya di bidang pekerjaan. Menambah bidang pengalaman setelah selesai sekolah. Sebenarnya kalau cita-cita sebelum masuk di koperasi sebenarnya apa sih? Ya saya bercita-cita ya berusaha keras saya itu untuk melamar tentara, tapi dengan keadaan tidak mendukung ya beginilah terjadi pekerjaan saya. Tapi udah pernah coba? Ya saya udah pernah coba 2 kali, saya tidak lolos. Wow. Iya. Belum rezeki gitu. Iya, bisa dikatakan lah belum rezeki Pak. Masih ada niat nggak buat coba lagi? Ya kayak mana lah Pak, keadaan pun tidak menentukan, keuangan pun tidak menentukan, ya dibatalin aja lah Pak. Itu kan setelah saya ikut ke lapangan ya, kita berangkat dari pagi pulang malam.
Itu seperti itu setiap hari atau kadang-kadang aja kayak gitu? Ya kadang-kadang lah Pak, bukan setiap hari. Kalau Bukan setiap hari pulang malam gitu. iya Pak. Setidaknya kalau nasabahnya cepat menyetor ya kita cepat meluncur Pak. Berarti kalau selama nasabahnya belum masih ditunggu gitu. Ya ditunggu lah Pak. Pernah nggak sih dapat pengalaman-pengalaman yang pahit gitu di lapangan? Memarahin nasabah saya, tapi dia nggak terima Pak. Jadi di situ kami bercocek-cocek mulut, kayak lah berkelahi. Jadi ya kita merantau di tanah orang ya merasa mengalah lah Pak. Yang paling Anda takuti di segi pekerjaan Anda, istilahnya resiko apa sih yang paling Anda takuti? Ya saya tidak takut di pekerjaan Pak, cuman saya takut di perjalanan Pak. Yang membuat Anda nyaman di pekerjaan Anda sekarang karena tertarik di koperasi itu apa? Karena gaji besar atau karena situasinya enak atau karena teman-teman? Istilahnya apa sih alasan utama untuk betah? Satu yang pertama yang saya suka dengan pertemanan. Saya itu nyaman di pekerjaan saya ini karena saya bisa merasakan dengan kenyamanan saat kemungkinan kepertemanan saya itu melebar Pak. Wawasan Jadi gitu. iya ya. Jadi istilahnya udah beda lah dari waktu sebelum saya merantau, sesudah saya merantau. Dari sisi keuangan, menurut Anda mencukupi nggak? Ya Jadi pegawai koperasi itu mencukupi nggak dari segi keuangan? sebenarnya Pak, kalau kita rajin kerja, jadi keuangan kita pun agak besar. Tapi kalau kita bermain-main di lapangan ya begitulah pendapatan. Berarti yang membuat Anda betah itu di satu pekerjaan Anda karena memang toleransi sesama pekerja gitu kuat. Gitu. Jangan lupa subscribe ya. Alas ya, orang. Kalau dari segi keuangan itu tergantung kinerja lah ya, tergantung semangat kayak gimana. Oke. Anda punya rekan-rekan kerja ya mungkin banyak di mana-mana, istilahnya yang baru, yang senior apa. Lihat status salam satu aspal itu sebenarnya itu sebagai moto koperasi atau memang sebagian aja yang paham kalimat itu gitu. Oh, itu bisa dikatakan sebagai moto koperasi, Pak. Karena setiap kalau saya melihat di setiap semua sosmed yang berjudul komunitas koperasi pasti ada dibuat salam satu aspal. Iya. Jadi itu menandakan bahwa pekerjaan kami dan pekerjaan dia sama saling diperingati dan supaya lebih bagus. Ya, itulah Pak. Apa aja sih yang dijamin, yang dikasih kantor jaminan, istilahnya yang dikasih perusahaan lah jaminan untuk para karyawannya, istilahnya fasilitas apa yang dikasih? Misalnya siapa tahu ada teman-teman di sana nih, teman-teman di luar yang istilahnya yang penasaran banget sama koperasi itu gimana gitu. Istilahnya fasilitas apa aja sih yang dikasih di kantor itu? Fasilitasnya yang gimana lah Pak, ya berupa seperti tempat tidur lah, ya berupa kasur lah ya kan, penting nyaman lah Pak. Baru untuk ke lapangan itu ya nyaman juga Pak, kendaraan pun itu ditanggung oleh atasan kantor, tapi ya gimana lah Pak ya, nyaman, penting nyaman lah. Berarti ini kan saya lihat tadi ini pas pulang kerja itu rame-rame di sini. Itu setelah kerja semua pulang ke rumah masing-masing atau gimana? Oh, kalau masalah itu Pak enggak. Kalau di kantor itu Pak, sesudah kita pulang dari lapangan, ya kita menyetor dan menulis buku, menulis berapa dapat kita satu hari gitulah Pak. Penghasilan satu hari harus kita kasih tahu di dalam kantor karena kita bekerja di kantor Pak. Kalau untuk ini tempat tinggal sendiri, ini istilahnya rekan-rekan kerjanya semua pada ngontrak atau istilahnya ada dari kantor tempat khusus gitu? Kita yang mau tinggal di kantor disilahkan.
mau tinggal di kontrakan silahkan. Tapi yang menurut saya yang paling enak, karena khusus kantor teman-teman banyak, saya ingin tinggal di kantor, itu pribadi saya ya, prinsip saya. Tapi kalau tinggal di kantor itu istilahnya bayar nggak? Ya otomatis tidak Pak, kita kan udah ditanggung fasilitas Nah, kita. itu fasilitas dari kantor. Iya Pak, iya. Jangan lupa subscribe ya. Alas ya, orang.